Ini aku mau klarifikasi nih yang maksud dari Mbak Tarisa ini, bidang ini adalah yang ini ya, yang kuning-kuning ini yang kita digitasi kah? Mungkin bidangnya kan dari tadi ini kita lihat dari atas, Kak. Maksudnya bidangnya itu bidang datar gitu. Atau di aplikasi ini ada menyediakan bidang yang lain gitu. Hmm, maksudnya bidang ini seperti apa ya? Maksudnya dari atas. Benar, Kak. Ini tarisannya juga sinyalnya rada error. Jadi makanya pertanyaannya. Oke. Mungkin gini deh, kalau aku yang jawab pertanyaan dulu, maksimal berapa ukuran citra? Nggak ada maksimalnya. Kalian bisa masukin citra segede dunia di sini bisa. Mau segede ya seluruh bumi itu bisa dimasukin bisa. Cuman ukurannya itu pasti gede. Dan ketika ukurannya gede, sebenarnya tetap bisa masuk di ArtMap-nya bisa masuk. Cuman laptop kalian yang meledak kayak gitu. Jadi sangat dihindari untuk Oke. memasukkan citra satu Indonesia atau citra satu Indonesia masih bisa lah. Citra satu dunia itu laptop kalian menangis itu. Kayak gitu. Untuk kelanjutan bidangnya, Kak. Jadi mungkin bidang itu kayak bidang proyeksi yang digunakan gitu. Ada berapa atau memang bidangnya cuma satu ini aja gitu. Bidang proyeksi ini, sorry. Ini kita beda literasi nih. Jadi maksudnya mungkin kalian yang di sipil mungkin bisa langsung nangkap ya bidang proyeksi itu apa. Tapi aku jujur nggak bisa ini nih nangkap ya. Maksudnya bidang proyeksi ini nih, kayak gimana ya? Bidang ini ada kata sinonimnya nggak ya? Sorry. Mungkin kalau emang pertanyaannya rada rumit atau keluar dari zona yang udah ditentuin nggak apa-apa kok, Kak. Mungkin bisa lain kali gitu. Mungkin bukan, aku rasa ini masih masuk sih. Cuman aku nggak tahu mungkin apa literasi bidang yang dipahami oleh kalian itu mungkin berbeda sama bidang yang literasi bidang yang aku tahu gitu. Ya, kalau memang Tarisa mau menanyakan lagi atau mungkin mau menanyakan tentang bidang, silakan ditanyakan lagi, nanti aku bakal respon ya. Karena aku kurang ngerti nih, maksudnya berapa bidang yang bisa digunakan dalam aplikasi Adis ini. Aku mungkin jawabnya gini ya. Kalau kalian masuk itu bidang datar ya, bidang datar apa aja yang mau kalian masuk, yang bisa dimasukin, jawabannya itu ini kali ya, mungkin jawabannya. Ini aku masuk ke mode editing, aku create fitur. Nah, ini bidang-bidang yang bisa dibuat yang bisa kita digit ya. Pertama itu polygon, rectangle, lingkaran, oval, sama freehand. Polygon ya yang udah kita buat, rectangle ini pasti udah tahu ya. Cuman selain bidang ini nih bidang polygon, ada juga bidang polyline sama bidang titik ya mungkin ya. Tapi itu bidang nggak ya? Bidang itu pasti punya ruangnya, setauku. Nah, kalau mungkin bidang itu lebih ke polygon. Nah, polygon itu bisa buat ini rectangle, circle, ellipse bisa. Cuman aku bakal tetap tunjukin juga kalau misalnya dia itu polyline ya. Kita coba masukin ini deh. Mana ya? Jember. Oke. Nah, ini polyline, garis-garis ya teman-teman. Ini garis-garis. Nah, ini kita juga bisa buat garis gitu. Mungkin semoga ini menjawab ya. Nah, kalau misalnya kita buat, kita masuk ke mode editing, di sini construction tools-nya cuma 5. Jadi bisa bilang sebenarnya sama aja dengan polygon tadi. Tapi di sini ada rectangle, line, ya sama aja sih sebenarnya. Ini line ya. Habis itu kalau misalnya bangunan titik ya, ini titik bentuk apa? Kalau misalnya titik, coba aku lihat ya. Misalnya aku masuk ke edit fitur, ini aku stop editing dulu, bentar. Kalau untuk titik itu bidang-bidang yang dibuat, cuman poin ya, cuman titik doang.
Jadi bidang yang bisa dibuat titik, garis, persegi, lingkaran, oval, poligon, ya sama coret-coret bisa kayak gitu. Kalau kayak harus segitiga atau secara spesifik segi 5, segi 6 itu nggak bisa. Kayak gitu. Ya, semoga terjawab ya apa yang dimaksud. Oke. Terima kasih Kak Fasya atas jawabannya. Mungkin bisa langsung lanjut ke materi yang kedua. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya itu adalah kontur ya, kontur. Jadi untuk kontur ini aku nggak pakai citra Pak Rudi lagi, sudah cukup citra Pak Rudi sudah cukup berkontribusi ya. Ini untuk sekarang kontur itu membutuhkan data DEM, teman-teman. Data DEM itu singkatan dari Digital Elevation Model. Itu adalah tampak itu gimana ya? Mungkin secara simpelnya ya. Sederhananya itu adalah data yang menunjukkan gambar permukaan bumi dalam bentuk pixel. Ya, gambar permukaan bumi dalam bentuk pixel. Jadi dia kotak-kotak. Kalau kalian zoom sampai habis dia kotak-kotak. Jadi data yang menunjukkan bentuk rupa bumi dan dalam bentuk pixel, ya, yang dimana pixel-pixelnya itu berisikan informasi ketinggian. Ya, informasi ketinggian. Jadi kan kita tahu tadi bahwa di GIS ini ada atribut ya tadi yang kita masukin. Nah, DEM itu data yang berbentuk pixel dan setiap pixelnya itu punya nilai. Nah, nilai DEM itu adalah nilai ketinggian. Aku contohin aja, langsung masukin aja. Nah, ini aku ada DEM Jatim, satu Jatim. Di sini aku ya ini bentuknya sebenarnya itu bentuk datanya itu adalah raster, tapi mungkin menjelaskan raster di sini nggak akan selesai. Kan bisa langsung cari aja literasi tentang raster. Jadi DEM itu bentuknya raster, ya aku di sini buat aja bilangnya gambar lah gitu. Aku masukin, tinggal digeser. Nah, ini agak nggak kelihatan ya, sorry. Bentuknya masih ini bentuknya agak kayak gini teman-teman. Cuman nggak apa-apa. Gini, cara kita ganti bentuknya itu, ini kan dia memvisualisasikan datanya dalam bentuk kayak gini ya. Nah, kita bisa ubah. Ya, ini mungkin bakal lebih membantu. Ini aku simbologikan. Ya kayak tadi simbologi. Aku bakal memvisualisasikan datanya dengan lebih apa ya? Lebih make sense lah. Nah, itu aku gunain coba kita pakai stretch. Tadi kan kita pakai unique values ya. Sekarang kita pakai stretch. Stretch ini biar aduh, nanti kalian tahu lah sendiri hasilnya. Ini sebelumnya before aku oke kan. Nah, ini after. Oke. Nah, ini adalah DEM Jatim, teman-teman. Kayaknya kalau mungkin agak sulit bacanya, ya mungkin ini Pulau Madura, ini Jember di sini, Banyuwangi di sini, ya habis itu sini Lumajang, ya gitulah, gitu deh. Ya, jadi ini bentuk DEM Jatim, dia semakin tinggi, semakin putih. Semakin rendah, semakin hitam, gitu, teman-teman. Atau kita ganti yang lebih apa ya, lebih apa nih? Nah, ini aku nggak tahu ini lebih apa, tapi ya mungkin semoga kelihatan ya. Jadi, aduh mungkin nggak bagus kali yang ini ya. Yang ini paling. Nggak tahu dah. Ya semoga aja mengerti ya teman-teman. Jadi di sini udah dia nampilin kayak ketinggiannya apa? Menampilkan ketinggian di Jatim, Jawa Timur. Ini kalau kalian zoom sampai habis, kan bakal sadar kalau dia tuh bentuknya tuh petak-petak, teman-teman. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, petak-petak kayak gini. Nah, setiap petakan ini itu punya nilai dan nilai itu nilai ketinggian. Nah, nilai ketinggian. Nah, kalian cara ngeceknya, kalian ke sini, teman-teman. Identify. Identify ini kalau kalian nggak punya, kalian klik kanan. Habis itu masuk ke tools. Gitu. Nah, ada identify. Kalian klik, habis itu kalian coba klik pixelnya.
Ini kalian klik ini. Nah, dia punya pixel values-nya itu 347. Ya, ini yang mana? Ini ya tadi ya. Ya, ini 347. Kalau ini 355. Jadi di sini 347, ini 355. Jadi ada ya gitulah. Jadi ini maksudnya 347 itu adalah ketinggian dia dari permukaan laut kayak gitu. Ya, dan itu dia untuk data dam. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat kontur, peta kontur dari dam ini, teman-teman. Nah, kontur itu butuh interval, teman-teman. Tapi mungkin nanti deh. Oke, dari sini data dam ini akan kita buat konturnya. Ini kalian bisa CTRL-F ya. Kalian klik dulu layarnya. Ya, kalian klik aja dulu layarnya, baru CTRL-F. Kalian bisa cari di sini langsung kontur. Nah, langsung muncul. Atau bisa dari sini teman-teman, Arc Toolbox. Arc Toolbox, kalian klik. Di sini kalian masuk ke 3D Analyst Tool atau mungkin Spatial Analyst Tool. Biasanya aku pakai 3D Analyst Tool. Nah, 3D Analyst Tool kalian masuk ke Raster Surface. Nah, jadi 3D Analyst Tool, Raster Surface, Contour. Nah, kayak gitu. Jujur sampai sekarang aku masih belum tahu perbedaan antara kontur yang ada di 3D Analyst Tool sama Spatial Analyst Tool. Ini ada juga Spatial Analyst Tool di sini ya. Ini aku jujur-jujuran aja. Ini aku jujur nggak, aku udah pernah coba tapi nggak kelihatan gitu loh perbedaannya. Mana ini ya? Interpolation, raster creation. Oh, surface. Nah, surface ini udah ada kontur ya. Spatial Analyst Tool, kontur ada. Di 3D Analyst Tool juga ada kontur. Tapi aku coba aja dulu yang 3D Analyst Tool ya. Di sini aku pakai 3D Analyst Tool, kontur. Nah, di sini ada beberapa yang harus dimasukin. Pertama itu input raster. Di sini kan tinggal geser aja teman-teman. Dam, tinggal digeser aja ke sini. Atau kalian klik tanda panah kecil, klik dam. Nah, sudah. Habis itu outputnya mau ditaruh di mana, itu terserah. Kalian ini aku default aja. Kalian mau taruh di mana terserah. Habis itu kontur interval. Nah, ini aku mau sampaikan bahwa interval itu kan punya kontur. Kontur itu kan punya interval. Kontur itu punya interval. Dan intervalnya itu terserah kalian. Semakin kecil tentunya garisnya semakin banyak kan. Dan karena ini dam Jatim ya, ini sak Jatim kita proses. Maka dari itu intervalnya kita main tinggi aja teman-teman. Nah, tinggi di sini aku maksud, aku udah pernah coba itu mungkin 100, 200 gitulah. 100 meter intervalnya atau 200 meter intervalnya. Jadi sini aku pakai 200 meter deh. Jadi interval maksudnya setiap garis jaraknya itu 200 meter. Misalnya ada garis yang mewakili ketinggian 576, maka garis selanjutnya adalah 776 kayak gitu. Kita masukin kontur intervalnya udah 200 aja, nggak habis itu untuk base konturnya ini maksudnya adalah kita mau mulai menghitung itu dari mana gitu loh. Misalnya contoh kayak kalau kalian isi di sini 5, maka garis yang terbentuk adalah 205, 405, 605, 805 kayak gitulah. Maksudnya ya gitulah. Jadi di sini biasanya 0 sih. Nggak mungkin, ngapain coba dinaikin, aku kurang ngerti, tapi silakan opsional. Habis itu Z faktornya ini 1, maksudnya ya ini perhitungannya itu setiap 1 meter gitu. Nah, contohnya ini bisa diganti kalau misalnya kalian itu tinggal di luar negeri, ya kan? Kalian di Amerika menggunakan satuannya itu kaki ya, berapa kaki, berapa feet. Nah, 1 feet itu 0,308, ya mungkin segitulah. Jadi nanti ini diganti 0,308 gitu. Jadi misalnya segini, maka kontur intervalnya ini bukan 200 meter lagi jadinya, tapi 200 kaki. Gitu ya. Jadi Z faktor ini mempengaruhi, mungkin bisa bilang mempengaruhi satuan lah, satuan yang digunakan. Kalau ini kan kita pakai meter as usual,
Jadi kontur intervalnya bakal jadi 200 meter seperti itu. Nah, udah semua kita tinggal oke kan aja. Bismillah, semoga tidak gagal ya. Apa tidak terjadi sesuatu sini? Tidak terjadi sesuatu? Ya, terpantau tidak terjadi sesuatu. Biasa kalau kayak gini nih, yang terjadi entah banyak sih error, entah itu virusnya virusnya nyala atau mungkin terjadi error ya di RMM-nya. Jadi biasa kalau kayak gini kita lakuin aja lagi teman-teman. Kontur, habis itu kita lakuin lagi. Kita 200 base kontur. Oke, ini udah terbentuk. Oh, alah. Nah, baiklah. Oke, ini udah terbentuk teman-teman. Ya, tadi ternyata udah terproses tapi nggak kelihatan nih, guys ya. Jadi aku kira error, ternyata enggak. Jadi ini udah terbentuk konturnya teman-teman. Simple kan? Cuman satu fitur, tinggal masukin aja. Habis udah terbentuk deh. Nih. Nah, kalau kita matikan dem-nya, maka udah terbentuk tuh konturnya teman-teman. Oke, mana nih? Nah, ini konturnya teman-teman udah kelihatan ya. Oke, jadi kalian dari sini, kalian bisa cek ini ketinggian dia berapa dengan identify. Nah, ini ketinggiannya berapa nih? Nah, ini garis ini. Ya, aku klik garis ini. Nah, garis ini mewakili ketinggian berapa? 2200, teman-teman. Mewakili ketinggian 2200. Nah, ini ketinggian 2400 yang di sini. Dan di sini berarti 2000 berapa nih? Ini 2200 malah. Ini 2200 berarti dia agak turun gitu. Ya, jadi itu cara ngecek value atau cara ngecek nilai dari garis kontur yang udah kita buat. Nah, itu udah jadi teman-teman ya. Simple kan? Masukin dem, habis itu buka tools kontur, masukin data-data, habis itu oke. Dan selesai kayak gitu. Nah, itu intervalnya teman-teman. Intervalnya 200 ya, memang jadi bentuknya kayak gini ya. Ya, agak lucu-lucu. Nah, kalian bisa memproses data yang lebih kecil, maksudnya kayak kalian cuma mau meneliti satu desa gitu kan, nggak mungkin kalian mau memproses satu Jatim gitu kan. Kalian itu kalian bisa mempelajari yang namanya clip. Clip itu adalah kalian kalau misalnya cuma satu Jember aja yang mau kalian olah datanya, karena kalau keramaian gini kan berat ya. Jember, nah kalian mengklip data Jember. Nah, itu ada caranya, kan bisa pelajari di YouTube ya teman-teman ya. Jadi nanti data demnya kalian cuman klip di Jembernya doang. Gitu, di Jember doang, habis nanti kalian tinggal memproses konturnya, nanti yang terbentuk konturnya cuman di Jember doang. Itu namanya klip. Nah, ya ini tapi ini untuk yang lain gitu. Oke, itu untuk kontur. Ya, mungkin dari sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kontur, teman-teman? Simple kan ya? Aku rasa nggak membingungkan. Permisi, izin bertanya, untuk data dem bisa dapat dari mana saja ya, Kak? Oke. Ya, ini aku langsung jawab aja ya. Data dem itu bisa didapatin di satu-satunya yang aku tahu itu ada di Indonesia Geospasial, teman-teman. Website ya, website. Jadi ada website namanya Indonesia misalnya kalian download dem. Nah, ya download Demnas ya, gitu. Nah, ini udah muncul nih beberapa website yang menyediakan. Ini yang paling official itu dari Demnas, tanaair-indonesia.go.id. Ini website yang isinya tentang data-data spasial lah. Dan salah satunya adalah data Demnas. Cuman nih, ini ketika aku akses, ini kayak butuh akun, dan aku sering banget kayak error gitu akunku. Jadi aku jarang banget download di Tanah Air ini. Aku pakai
website yang meneruskan lah gitu. Jadi ini yang aku gunain nih, Indonesia Geospatial ini nggak official setauku, ini nggak official, ini kayak dia tuh website yang isinya itu sebenarnya dari tanah air geospasial gitu. Jadi kayak mungkin dia mengerti bahwa bahwa tanah air geospasial itu tanah air Indonesia itu sering error. Jadi dia buat sendiri, mungkin ini mungkin. Jadi di dalamnya itu udah ada nih database lah gitu. Kita tinggal download aja, nggak perlu login akun dan segala macam. Nah, ini ada Dem mana nih? Dem Jatim. Nah, Dem Jatim ukurannya ya nggak tahu nih ukurannya berapa nih. Ini kalau ada satu yang paling gede 608 MB. Berarti ya sekitar 600-an MB lah gitu. Tinggal di-download kayak gitu. Gitu sumbernya. Sumber lain mungkin ada, tapi kayak aku kayaknya nggak butuh gitu loh sampai ke sana. Mungkin ada yang DEM internasional yang DEM satu dunia mungkin, tapi nggak pernah aku gunain. Mungkin ada, tapi karena aku nggak punya tugas dan urgensi yang ngarah untuk ke situ, aku nggak pernah ngelakuin. Kayak gitu. Udah jelas belum ya? Baik, nih permisi Kak, izin tanya, untuk pewarnaan ketinggian di garis kontur itu apakah penting untuk ditambahkan atau tidak ya? Pewarnaan ketinggian di garis kontur, oke. Biasanya kalau kontur itu cuman butuh ada istilah major dan minor. Ini aku juga baru tahu sih. Kontur itu ada mayor, ada minor, yang dimana misalnya kayak kalau mayornya itu intervalnya 200, minornya itu intervalnya itu adalah 200 bagi 5, berarti 40. Jadi ada kayak kontur yang lebih kecilnya daripada kontur mayor. Jadi bisa dibuat jadi contohnya itu ini. Aku coba kasih contoh ya. Mana diskusi fasya semester 6, studio peta ketinggian. Nah, ya. Jadi ini ada konturnya nggak ada di sini. Oh, oke. Nih. Nah, ini teman-teman, siapa tadi yang nanya ya? Sorry. Muhammad Septian. Oke, Septian. Jadi kontur itu untuk penyajian di peta ya. Penyajian di peta itu ada major sama minor. Jadi di sini aku majornya 50 meter, interval minornya 10 meter. Dan kalau ditampilin bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini garis-garis konturnya nih. Nah, oke. Dan biasanya pewarnaan di kontur itu nggak warna-warni ya. Misalnya kayak ketinggian berapa warnanya apa, ketinggian berapa warnanya apa, nggak perlu. Bahkan jangan gitu loh, bahkan jangan. Kalau kontur itu satu warna, ya satu warna. Cuman di sini nanti ada keterangan angkanya gitu. Keterangan angka dia itu menunjukkan ketinggian berapa kayak gitu. Ini namanya labeling. Labeling yaitu menampilkan data, informasi data berupa teks. Ya, teksnya yang ditampilin gitu. Ini ketinggian berapa 1800, ini 1850, ini garis ini 1900 kayak gitu. Ya, itu untuk pewarnaan kontur. Tapi ini pertanyaan yang menarik ya. Kira-kira misalnya kalau kontur kayak gini kita kasih warna-warni, kira-kira gimana bentuknya ya? Aku juga penasaran nih. Apakah membantu atau enggak ya? Kira-kira nih kita coba add all values, habis kita kasih warnanya dari terendah sampai tertinggi gitu ya, misalnya kayak gitu. Oke, nah, cukup menarik tapi kayak kayak sia-sia gitu loh konturnya. Maksudnya kontur itu kan sebenarnya biasa dilihat itu garis kontur itu digunain untuk melihat ketinggian dan juga kecuraman. Nah, cuman
nggak pernah digunain untuk maksudnya untuk ngasih warna dia menjadi hijau, kuning, dan merah itu, hampir nggak pernah gitu loh digunain. Tapi, ya cukup informatif ya, cukup informatif. Silakan kalau misalnya kalian mau, tapi jujur, selama aku mengerjakan, tugas-tugasku dan juga, KP dan ya semua tugas lomba KP dan tugas itu, untuk kelerengan atau ketinggian itu aku yang pakai kontur, nggak perlu sampai dibedain warna, cukup satu warna aja, sama labelingnya aja, kayak gitu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Mas Septian? Sebentar. Oke, permisi Kak, izin bertanya, kalau kontur di peta itu garisnya lurus-lurus, nggak tajam-tajam kayak dicontohkan itu. Kenapa ya Mas kok berbeda dan cara ngasih teks ketinggian di konturnya kayak gimana? Kalau kontur di peta itu garisnya lurus-lurus, nggak tajam-tajam kayak dicontohkan itu. Oh ini ya maksudnya tajam-tajam ini ya? Oke, kenapa nggak kayak gitu? Ini karena memang bentuk permukaan buminya seperti itu. Ya, bentuk permukaan buminya seperti itu ya. Ini sebenarnya juga ada juga yang tajam setahuku ya. Tapi ya mungkin nggak setajam ini sih. Ya kalau dilihat ya memang permukaannya seperti ini, maka garis kontur yang terbentuk ya bakal berbentuk sesuai dengan data yang ada di DEM-nya itu kayak gitu. Kadang bisa jadi halus, kadang bisa juga berliku-liku seperti ini. Kadang susah juga untuk dibaca, tapi ya begitulah kontur teman-teman. Nah, jadi kalau kenapa kok tajam-tajam gitu, itu sesuai dengan, permukaannya, kayak gitu. Dan, tentunya, garis-garis yang liku-liku ini juga menunjukkan bahwa, kan garis kontur itu nggak selalu kayak bulat gitu. Tentunya, apa ya, permukaan bumi itu sebenarnya, teksturnya itu lebih berantakan daripada, kelihatannya kayak gitu. Makanya bentuknya tuh maksudnya ketinggian yang, misalnya ini ketinggian berapa nih? Ini ketinggian 1.200 itu kadang nggak langsung satu garis lurus, dia berliku-liku, makanya lebih kompleks, sebenarnya nggak semudah kelihatannya gitu, nggak sesimpel kelihatannya. Habis itu ini juga ada pertanyaan, cara ngasih teks ketinggian di kontur bagaimana? Ya wes ini sekalian aja ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kontur itu dikasih teks labeling, labeling itu informasi dia itu garis tersebut punya itu mewakili ketinggian berapa, itu caranya adalah labeling ya tulisannya. Ini caranya klik kanan, properties, lalu masuk ke label. Nah, di sini ini kan kita tadi udah masuk ke simbologi, sekarang kita masuk ke label. Nah, di label ini kalian tinggal klik ini, dicentang, lalu label field-nya masukin ke informasi apa yang kalian mau tampilkan. Ini informasinya kontur ya, ini tingginya. Nah, kalian apply. Nah, itu bakal muncul tuh. 2.200, 2.000, 2.400. Nah, itu udah muncul semua. Ini aku oke-kan dulu aja ya. Aku zoom out. Ya, ini karena datanya banyak ya, jadi agak nge-lag. Mohon bersabar. Ini kayaknya nggak kelihatan ya kalau kayak gini. Aku coba zoom aja kali ya. Nah, kayak gini dah. Bentuknya agak chaos ya, agak kemana-mana. Tapi ini cara untuk labeling, teman-teman. Sebenarnya labeling itu bisa lebih advance ya, maksudnya bagaimana warnanya, bagaimana penempatannya, biar dia lebih rapi. Kalau kontur itu biasanya dia tuh harus kayak satu kayak tangga gitu, seperti ini. Nah, ini mungkin bisa kalian pelajari lebih lanjut tentang labeling ya, kayak tes-tes aja wis, kayak ini kan misalnya di label itu ada tombol-tombol nih, placement properties, scale range, symbol, expression, label style. Nah, ini kalian learning by experiment lah gitu. Learning by experiment, learning by experience.
Kan bisa juga belajar di YouTube, mana tahu ada, tapi aku nggak pernah belajar di YouTube. Kalau yang label ini aku sembarang klik, aku apply, dan ya dari situ aku belajarnya. Jadi silakan di-explore nih tombol-tombol yang lain di dalam label. Kayak gitu. Apakah sudah jelas? Ya, ini Mas Septian. Udah jelas mungkin? Ya kayaknya ini untuk pertanyaan. Oke, double ya. Oke. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku bakal lanjut ke permodelan banjir, teman-teman. Wiu. Ya, kita bakal masuk ke permodelan banjir. Oke. Mulainya dari mana ya? Oke, ininya kita sederhanakan dulu ya. Jadi untuk permodelan banjir, teman-teman, ini ya, yang kita bakal tuju itu adalah bentuk yang seperti ini. Mana ya? Ini, teman-teman. Nah, permodelan banjir. Oke. Permodelan ini nggak penting. Ini aja yang dilihatin. Oke, ini permodelan banjir. Jadi catatan, ini yang aku sampaikan adalah permodelan banjir yang pernah terjadi ya, guys ya. Jadi bukan yang potensial. Gitu. Oke, yang potensial itu punya tekniknya sendiri dan lebih advance karena ya tergantung penyebab banjirnya apa gitu kan, dan indikator yang dipakai apa aja itu lebih kompleks. Tapi di sini karena ini dasar, catatan dasar, maka mungkin yang lebih simple itu adalah permodelan banjir yang pernah terjadi. Kayak gitu. Aku ambil studi case di Desa Wonoasri, teman-teman. Desa Wonoasri Jember. Kenapa di situ? Karena di situ yang aku tahu pernah banjir. Ya. Dan aku juga pernah penelitian di sana, bukan penelitian sih, pernah survei ke sana untuk ngerjain tugas, bukan tugas sih, ngerjain pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin di mana ya? Di mana? Sebentar. Yang perlu disiapkan itu pertama adalah dam, ya dam dulu. Habis itu masukin apa ya? Dam dulu, habis itu lokasi Wono aslinya harus tahu ya. Lokasi Wono aslinya harus tahu. Untuk itu aku masukin delineasiku ya dulu ya. Delineasiku dulu ya. Nah, ini delineasiku, aku zoom to layer biar langsung ke zoom. Nah, ini dia. Ini sebenarnya bukan batas administrasi Desa Wono Asri, teman-teman. Ini lebih tepatnya, sebentar ya, aku kasih tambahan informasi kali ya. Nah, kayak gini kali ya. Ini damnya sangat ngejreng banget nih. Aku hitamkan aja lah. Oke. Nah, jadi ini aku ambil studi case ini aku hilangin dulu no color. Ini aku kasih warna merah ya, biar kelihatan. Oke, ini adalah sebenarnya bukan batas administrasi Desa Wono Asri, teman-teman. Ini adalah bisa bilang pusat permukimannya lah gitulah di sini. Ini yang jadi lokasi penelitian kami kemarin. Nah, ini dulu 2021 pernah terjadi banjir dan kami berangkat ke sana untuk mengetahui dan juga memodelkan banjir yang terjadi dahulu kala. Asik, dahulu kala. Nah, pertama yang kalian persiapkan itu damnya aja. Sebenarnya ini aku tambahin citra sama delineasi ini untuk pelengkap aja sih sebenarnya. Tapi data yang dibutuhkan itu cuman dam. Oke. Nah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya, sorry. Aku mau mulai dari mana? Sini udah. Oh, oke. Selanjutnya itu teman-teman kalian harus tahu titik banjir. Ya, misalnya kalian waktu survei lapangan, ini kan kita memodelkan banjir yang pernah terjadi ya teman-teman ya. Banjir yang pernah terjadi. Maka dari itu kita harus tahu setidaknya bangunan mana dan ketinggiannya berapa. Oke. Dulu aku waktu survei ke sana itu aku dapat informasi titik banjir 2021. Nah, ini kita waktu itu temanku yang menitik ini dia nanya ke masyarakat di sana, Pak,
di sini dulu banjirnya itu di rumah Bapak ini kena banjir nggak? Iya kena. Dan sampai setinggi apa Pak? 2 meter katanya, 2 meter. Dan itu kita titikin lokasi rumahnya di mana dan ditandain di situ terjadi banjir 2 meter, puncaknya 2 meter. Nah, kalau kita udah dapat puncaknya, ini kita tandain ya, ini agak biar lebih gede dikit. Nah, ini teman-teman lokasinya ini rumah ini misalnya, ini rumah, ini benar nggak ya? Apa ini data coret-coretku ya? Udah lupa aku. Tapi ya wes ini contohnya misalnya ini kita udah dapat titik rumahnya nih teman-teman. Ini titik rumahnya dan titik rumah ini berdasarkan informasi dia waktu puncaknya banjir itu ketinggian puncaknya itu adalah 2 meter sampai ke 2 meter rumah dia. Nah, dari titik ini teman-teman, selanjutnya adalah kita bakal ngecek di dam itu rumah itu berada di ketinggian berapa. Oke, kita ngecek di dam rumah itu berada di ketinggian berapa. Oke, caranya itu mudah. Ini damnya kita taruh di bawahnya titik banjir aja. Nah, kita taruh di bawah titik banjir. Habis itu kita zoom aja nih titik banjirnya sampai 1,1, 1:1 maksudku. Nah, kita sampai 1:1 mana nih? Oke. Habis itu kursor kalian masuk ke identify ya teman-teman ya. Identify. Habis itu kalian klik aja nih, nggak di titiknya. Kalau kalian klik titiknya, pastinya yang keluar titik banjir kan. Tapi sekitarnya gitu, tapi jangan jauh-jauh lah. Ya yang mepet-mepet lah. Misalnya sini ya. Aku klik. Nah, ini diketahui bahwa pixel value dari pixel value dam-nya itu 24. Berarti ketinggiannya itu 24. 24 di atas permukaan laut. Nah, dari di sini misalnya 24, misalnya kita tambahin 2 meter, maksudnya waktu itu banjirnya itu setinggi 2 meter, berarti kan ketinggian rumah Bapak itu ditambah 2 meter. Berarti bisa dibilang banjir itu melanda rumah yang ada di ketinggian 26 meter ke bawah. Ya kan 24 tambah 2 kan 26 ya. 26 meter ke bawah gitu. 26 meter maksudnya itu 26 meter di atas permukaan laut kayak gitu. Misalnya kita udah dapat 26 teman-teman ya. 26 kita udah dapat. Selanjutnya adalah oke ini kita balik dulu ke atas agak bingung ya ngelihatnya. Oke, kita udah dapat 26 meter nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan apa ya? Kata-katanya itu adalah kita akan menyisakan ya, menyisakan kali ya. Menyisakan data dam yang memiliki ketinggian di bawah 26. Oke, menyisakan data dam yang di bawah ketinggian 26. Kenapa? Karena di bawah ketinggian 26 itu adalah apa ya? Itu akan menunjukkan dataran mana yang tertutup gitu. Oke, mungkin lebih simpelnya itu nanti bakal terlihat seperti ini ya. Ini teman-teman kawasan terdampak banjir. Ini apa? Ini juga setahu 26. Ini nanti area yang berada di ketinggian 26, area yang berada di bawah ketinggian 26 itu bakal tercover sama air ya, tercover sama data dam kayak gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita harus convert dulu biar ini kan datanya dam agak gede banget dah. Jadi kalau mau mengolah-ngolah kayak gitu bakal berat. Maka dari itu dam ini bakal kita kecilin cuman secitra ini aja. Secitra ini ya kita bakal jadikan citra. Habis itu kita convert to polygon teman-teman. Ya convert to polygon maksudnya ini kan data dam. Kalau kalian ingat tadi dam ini kan bentuknya raster. Nah raster ini agak kaku, bukan kaku sih. Dia punya pengolahannya sendiri. Sedangkan biar lebih mudah itu kita pakai kita ubah dia menjadi fitur ya yang kita digitasi. Nah dia tuh punya nilainya sendiri-sendiri. Cuman di sini biar lebih mudah kita ubah rasternya itu menjadi poligon. Caranya ya ini kalian tinggal CTRL-F ya.
Ctrl F atau mungkin kalian cek di ArcToolbox, ini kalian cari raster to polygon. Nah, raster to polygon, atau kalau mau dari sini ArcToolbox kalian klik, habis itu apa ya, toolsnya conversion tools, habis itu masuk ke from raster to polygon. Nah ini. Nah kalau kalian klik, kalian tinggal masukin aja nih, tep gitu. Habis itu, nah ini yang agak tricky ya. Ini mungkin makanya sebenarnya ini materinya tingkat lanjut, tapi didasar-dasarin. Field-nya teman-teman, value-nya, ini udah value, udah ditekan. Habis itu selanjutnya environment. Ya environment, ini bagaimana ya cara jelasin? Ini kayak tambahan gitu loh, pengaturan tambahan. Nah, pengaturan tambahan di sini agak sulit untuk ngejelasinnya, tapi intinya di processing extend itu kalian masukin processing extend-nya same as layer as assistive. Ya, intinya tuh ini pada tahap ini aku pengen mengubah raster DEM itu menjadi polygon, cuman batas lokasinya itu cuman yang di citra doang. Jadi kecil aja gitu loh. Nah, ini cara pengaturannya. Processing extend as assistive, step raster as assistive juga. Dua ini, habis itu scroll ke bawah, raster analysis. Nah, raster analysis ini mask-nya diisi menjadi as assistive, ya, mask as assistive. Jadi ada 3 ya. Processing extend, step raster, sama masking-nya as assistive. Kita oke kan? Ini juga nggak ada yang mau aku ubah. Aku oke kan juga. Waduh. Biasa kalau kayak gini nih harus nge-restart ArcMap-nya ya. Ya biasalah, software bajakan teman-teman. Jadi mahasiswa kan masih belum bayar, jadi aku pakai yang crack-crackan. Oke, jadi ini agak nggak berhasil. Aku coba ini. Aku save dulu ini ke mana nih ya? Aku save. Aku restart ArcMap-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, coret-coret. Aku keluarin dulu, habis itu aku buka lagi. Memang biasa kalau ya namanya juga bajakan, jadi kayak banyak error-error, jadi kita udah terbiasa ya teman-teman. Ya teman-teman yang sering menggunakan GIS tuh udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ya kita tunggu sebentar ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, coret-coret, kita open lagi. Nah, kita coba lagi teman-teman ya. Raster to polygon. DEM, masukin value field-nya. Oke, as assistive, analysis, as assistive. Oke, kita oke. Alhamdulillah. Nah, ya sudah oke kan. Memang agak tricky ya. Jadi ini kalau kita matikan ya, dan ini kita taruh bawah. Oke. Ya, jadi DEM tadi, data DEM tadi itu kita buat jadi poligon, jadi fitur poligon, yang mana ya bentuknya sebenarnya masih petak-petak, tapi bentuknya kelihatan gitu loh, petak-petakannya itu kelihatan. Sedangkan kalau yang tadi itu bentuknya raster, itu enggak, lebih ke gambar ya, lebih ke gimana ya jelasinnya? Nggak mudah untuk mohon maaf. Ya, nggak mudah untuk diubah-ubah, sedangkan kalau ini kita mudah ya untuk mengubah-ubahnya. Ya di sini kita bisa ganti menjadi warna biru atau apa segala macam, itu lebih mudah gitu teman-teman. Nah, dari data DEM yang udah kita potong, ini kan sebenarnya data DEM yang kita potong ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah kita bakal menyisakan yang ketinggiannya di bawah 26. Caranya itu simple, kalian klik kanan, properties, ya, klik kanan properties.
Habis itu masuk ke definition query. Nah, ini kita belajar baru lagi. Tadi simbologi udah, label udah sempat kesinggung tadi. Sekarang adalah definition query. Nah, definition query ini kalau dibilangin pengertiannya ya, adalah kita memasukkan rumus yang akan mempengaruhi penampilan data. Oke, gitu dah. Penampilan dan juga pemfilteran data kayak gitu. Aduh, susah banget itu. Kayak gak tau deh, semoga aja mengerti. Mungkin kalau kalian udah ngeliat hasilnya mungkin kalian bakal ngerti ya. Nah, di definition query ini aku klik query builder. Di sini masukin secara persis grid code 2 kali sama dengan 1 kali. Bukan sama dengan ya. Lebih kurang get unique, habis itu ini tekan sekali aja, habis itu get unique values, habis itu masukin berapa, 26 nya kalian klik 2 kali. Nah, maksudnya di sini adalah aku hanya ingin menampilkan fitur yang memiliki atribut ketinggian di bawah 26. Maka dari itu ini atribut ketinggian itu ada di grid code. Grid code ini ya sebenarnya sebelumnya kan pixel values ya. Pixel value itu raster. Ketika kita ubah menjadi polygon, dia berubah dari pixel value menjadi grid code. Maka dari itu grid code itu bisa dibilang menampilkan informasi tentang ketinggian. Jadi di sini aku hanya seperti yang aku bilang tadi, definisi dari definition query itu adalah kita ingin memodifikasi penampilan data atau kita mau memfilter data. Di sini aku melakukan filter data. Filter data di mana aku hanya ingin menampilkan grid code yang berada di bawah 26 dengan rumus. Ya, caranya adalah grid code di bawah 26 aja gitu maksudnya. Nah, ini kalau misalnya udah, kita oke kan. Ini aku coba ulangi ya caranya. Grid code klik 2 kali. Habis itu kita pilih kurang dari, klik sekali, habis itu kita get unique values ya. Get unique values ini udah ketampilin, jadi langsung aja. Ini kita klik 26 2 kali, habis itu oke, habis itu oke. Nah, begini dah. Sekarang udah muncul kan ya. Nah, sekarang ini udah kelihatan nih mana kawasan yang udah terdampak nih. Nah, kan udah kelihatan ya. Berarti bentuk-bentuk ini, fitur-fitur ini adalah daerah-daerah yang memiliki ketinggian di bawah 26 dan salah satunya adalah titik yang udah kita survei. Nah, ini adalah permodalan banjir. Jadi dari sini kita bisa tahu nih mana yang daerah tertutup banjir, mana yang enggak tertutup banjir kayak gitu. Untuk memperhalus tampilan ya teman-teman ya. Untuk memperhalus tampilan, ini kan kayak kotak-kotak gitu, kayak mana ada gitu loh air yang bentuknya kotak-kotak gitu kan. Jadi untuk memperhalus aku bakal menghaluskan garis-garisnya. Siku-sikunya itu kita haluskan jadi cembung-cembung gitu. Cuman sebelum itu ini kan masih terdiri dari banyak fitur ya. Ini kotak-kotak ini satu fitur ini. Nah, ini satu fitur, ini satu fitur. Nah, ini kita jadikan satu aja gitu loh. Ini kan agak ada banyak nih kalau kalian buka table. Nah, itu ada kayak 2000 nih. Nah, 2000 banget dah. Jadi di sini kita jadiin satu, caranya itu merging, namanya istilah itu merging. Ini kita edit fitur, start editing. Habis itu ini kita tinggal ya ini continue. Habis itu di sini kita CTRL-A, semuanya kita pilih, kita jadikan satu. Jadi 2000 data itu, 2061 data itu bakal kita jadikan satu data aja. Nah, kita merge, tekan, habis itu kita klik atas, yang paling atas terserah di mana, kita tekan OK. Nah, ini lagi memprocessing, teman-teman. Ya, ini aku nggak rekomen dicoba buat teman-teman yang laptopnya nggak terlalu bagus karena pasti bakal butuh waktu yang lama. Jadi, yowes, ini udah. Nah, kelihatan dengan teman-teman ya. Jadi di sini dia udah menjadi satu data aja nih, satu. Dan sekali aku klik, semuanya terklik. Ya. Semuanya terklik. Oke, saya udah nih, selesai. Selanjutnya aku bakal menghaluskan siku-sikunya dengan cara
klik Ctrl+F, smooth polygon. Kita bakal menghaluskan poligonnya. Nah, ini kalian bisa Ctrl+F atau kalian cari di Art Toolbox, itu ada di kartografi, habis itu di generalization, habis itu ada smooth polygon. Nah, ini kita masukin rasternya, masukin ke input fitur, ya. Habis itu di sini nggak perlu banyak diubah, cuman di bagian sini smoothing tolerance. Jadi semakin besar dia bakal semakin cembung, ya. Gitulah intinya. Jadi di sini jangan lupa satuannya itu aku pakai meter. Untuk smoothing tolerance kemarin aku coba itu 40. Di sini kita coba 40 tuh masih kasar sih. Kita coba 80 atau 100 ya. 80 aja deh, nggak usah berlebihan. Nah, ini nggak ada yang perlu diubah. Langsung di-oke-kan aja. Nah, udah selesai, deng. Jadi udah terbentuk ya smooth polygonnya ya. Udah lumayan lah, lumayan water ya, cukup air lah, cukup air. Jadi di sini kita ganti warnanya. Warnanya jadi apa ya enaknya ya? Ada nggak ya di sini yang float? Nah, ini ada nih. 500 year float overlay. Potensial float overlay. Kita kan nggak potensial ya, kita udah terjadi. Tapi ya wes lah, kita pakai aja dah. Kita ganti warna jadi biru paling. Oh, nggak bisa tah? Kita ganti biru. Oh, nggak semudah itu ternyata ya. Ya wes, kita ganti warna ini aja deh. Jadi kita jadikan biru aja. Dan oke. Habis itu ini agak nggak kelihatan ya. Maksudnya apa, bagian bawahnya citranya nggak kelihatan karena ketutup di sini teman-teman. Nah, ini kalian bisa pakai transparansi. Transparansi itu kalian klik kanan, properties, display. Ya, sekarang kita belajar lagi yang baru, display. Transparannya kita kasih 50%. Nah, kita klik apply. Nah, kelihatan tuh teman-teman kan, jadi transparan. Kita oke kan. Jadi deh. Oke, jadi dari sini kita bisa memodelkan banjir yang pernah terjadi di Desa Wonoasri pada tahun 2021 kemarin, awal tahun. Nah, berdasarkan permodelan, bentuknya seperti ini, teman-teman. Cuman catatan bahwa ini nggak 100% benar. Ya, nggak 100% benar, cuman ini bisa memberikan apa ya, gambaran lah gitu. Masalahnya itu adalah penyebab banjir di Desa Wonoasri itu adalah luapan dari sungai. Ketika daerah di bagian dataran tinggi, ini agak PWK dikit lah, ya mungkin semoga masih nyambung. Di daerah dataran tinggi itu teman-teman kan ngalirin air ya, hujan nih, airnya kan turun tuh, dan sampai ke sungai yang ada di Desa Wonoasri. Cuman yang turun itu terlalu rame, terlalu banyak, sehingga air sungainya itu nggak cukup, dan sungainya itu meluap, naik airnya dan masuk ke warga. Nah, masalahnya adalah di sini kalau kalian notice ada daerah-daerah yang terdampak, katanya sih terdampak, tapi dia itu nggak nyambung sama sungai. Nah, ini cukup dicurigai. Kenapa? Karena nggak mungkin gitu loh, sungai itu mengeluap, habis itu dia udah memenuhi sini, habis itu kan di sini berarti ada barrier. Di sini kan tinggi kan teman-teman. Berarti di sini kan tingginya mungkin 27 atau 28. Di sini kalau ketinggian 27, 28 berarti kan dia ketahan. Dia ketahan. Ketika dia ketahan, nggak mungkin dia sampai sini air luapan sungainya gitu kan. Nah, maka dari itu bisa dibilang kayak yang termodelkan tapi dia nggak terhubung ke sungai, mungkin lebih mudahnya aku masukin sungai ya. Jadi sungai di Wonoasri itu teman-teman deket banget. Sebentar, mana Jatim, Jember, sungai. Nah, ini nih sungai. Oke, tak kasih tebel-tebel wis. Nah. Oke, nah ini sungainya teman-teman. Ini sungai di atas, sungai di bawah.
Nah, kalau ini kelihatan ya, seakan-akan sungainya itu meluap, tentu yang terluap itu bakal bentuknya seperti ini terdampaknya. Nah, ini nyambung kan, maksudnya di bagian sini bisa terlihat teman-teman, kita modelkan, kita pakai logika aja, sungainya itu meluap kayak gini, arahnya tuh ke sini ke sini ke sini ke sini sini. Nah, sampai ke tahap sini dia pasti terhenti. Terhenti karena ya ada barrier di sini lebih tinggi gitu kan. Dan tiba-tiba di sini udah ada mungkin bukan yang itu ya, yang ini, tiba-tiba di sini udah ada, padahal dia nggak terkonek sama sungai, tapi dia, secara permodelan dia memang di bawah ketinggian 27. Nah, maka dari situ, yang ini mungkin kemungkinan besar yang, ini nggak valid, yang, nggak terhubung sama sungai itu nggak valid. Nah, maka dari itu, kita nggak sepenuhnya bisa, dengan mudah kayak, "Oh ini pasti banjir di sini, pasti banjir," pasti banyak indikator dan juga, pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan sebelum mengambil kesimpulan. Jadi, GIS ini bukan sebagai penentu keputusan, tapi pendukung lah, bisa jadi dia nggak secara mutlak menggambarkan sesuatu, dia juga butuh apa ya, pendekatan atau penyesuaian-penyesuaian sendiri kayak gitu. Iya, mmm, cukup kompleks ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Agak bingung nggak sih ya? Ini apa Cukup gunanya untuk sipil ya? cukup rumit ya Kak Emarsya ya. Iya, makanya itu memang GIS itu, potensinya tuh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang, sipil nggak menutup kemungkinan juga, bisa suatu saat berkecimpung di bidang ini gitu. Tapi ya ini untuk GIS dasar mungkin kan bisa mulai dari yang digitasi, atribut, luas. Nah, itu kalian mantepin dulu dah, kalian mantepin, ini mungkin mungkin yang ini belum bisa kalian praktekkan dan juga mungkin kalian masih belum ngerti, tapi, dengan nunjukin ini setidaknya kalian bisa tahu tuh bahwa benar adanya, GIS ini punya manfaat buat, teman-teman sipil dan juga bisa ngemodelin sampai yang seperti ini dan juga, bentuk-bentuk lain kayak gitu. Ya, kayak gitulah mungkin, gitu deh. Oke. Mungkin sambil nunggu pertanyaan ya Kak Pasha, ada beberapa teman yang mau presensi dulu, linknya ada di chat. Apa ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan ke Kak Pasha-nya. Kak Pasha, kalau boleh ngomong-ngomong ya, kalau banjir gini biasanya itu yang terkena itu dataran rendah aja ya. Kalau dataran tinggi gitu jarang banget kelihatannya. Cara ngejawab itu sih cukup tricky ya. Mmm, banjir bisa aja terjadi di dataran tinggi apabila, drainasenya nggak bagus. Drainase yang kumaksud itu, meliputi saluran drainasenya dan juga daya serap tanahnya. Ya, ketika daya serap tanahnya itu kurang, misalnya itu dia full perkerasan, dicor semuanya, disemen semuanya, sehingga nggak ada yang masuk ke tanah, jadi daya serap kawasan tersebut rendah, dan juga ditambah posisi geografinya itu dia berbentuk kurva. Kalau dia berbentuk kurva, di mana dia tuh jadinya wadah gitu loh, berbentuk wadah, dan dia drainase kurang, daya serapnya juga kurang, nggak menutup kemungkinan bahwa bisa aja terjadi banjir di dataran tinggi gitu. Kayak gitu sih jawabannya. Jadi nggak hanya melulu tentang ketinggian, tapi kita ngomongin tentang daya serap, kita ngomongin drainase, kita juga ngomongin tentang geografinya kayak gitu. Ya, ya begitulah. Oh,
Terima kasih Kak Fasya ya atas penjelasannya, cukup jelas banget sih kalau emang Kak Fasya paham tentang ARCIS ini. Oke, gimana dari teman-teman? Apa yang masih dibingungkan? Mumpung ada Kak Banyak, Fasya ini. banyak pasti yang bingung. Ya mungkin ya bagi teman-teman yang belum pernah menyentuh GIS mungkin ini masih jauh ya, tapi ya wes gak apa-apa lah. Oh iya teman-teman, kalau memang kalian ingin mantepin tentang dasar itu HMPWK sendiri dari HMPWK UNER itu ada video tutorial memang dikasih untuk publik dan kalian di situ bisa langsung nonton di situ teman-teman, memang untuk publik, jadi kalian juga boleh belajar dari situ. Banyak kok di YouTube yang sumber-sumber untuk GIS dasar kayak gitu. Kemarin juga dikasih modulnya punyanya HMPWK ya Kak Iya, Fasya ya. itu Masih banget ya, loh. itu modul dari temanku juga drafter ya, pembuat peta, dia ya itu untuk HMPWK, untuk inventarisasi HMPWK juga. Silakan. Waduh, ini ada yang bertanya nih. Dari Septian. Oke. Permisi, Kak. Izin Ya. bertanya. Kan tadi katanya masih ada kawasan yang tidak terdampak banjir karena tidak menyatu dengan sungai. Itu bagaimana mendelete kawasannya, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Kalau kalau aku nggak latihan dulu ini mungkin aku agak sulit menjawabnya ini. Langsung aja di YouTube ya, langsung klik aja HMPWK UNED, habis itu masuk ke playlist kayak gitu, Krisna. Oke, ini aku coba jawab ya, Muhammad Septian. Oke, sebenarnya cara yang mudah itu adalah sebelum kita menghaluskan hasil ya. Nah, mungkin di sini ya, ini udah berbentuk apa nih? Oh, ini udah satu ya. Oke, ketika dia masih rame-rame, masih 2000, itu lebih mudah ngapusnya. Ya, kita tinggal klik aja yang mana dia yang mau kita hapus, kita klik, habis itu kita tinggal tekan delete nih. Ini delete sketch dengan catatan mode editingnya harus nyala dulu. Ya. Oke, ini aku jawab satu-satu dulu ya. Mode editingnya kita harus nyala dulu. Oke. Nah, tapi ketika bentuknya udah seperti ini nih, teman-teman, bentuknya udah seperti ini, bagaimana kita cara untuk mendelete-nya? Nah, caranya adalah ini kita masuk ke mode editing dulu. Kita masuk ke mode editing. Ini aku coba ini perjelas dulu ya, biasanya agak nggak jelas deh, karena kita transparansi. Oke, kita giniin. Nah, yang mau kita hapus misalnya yang ini ya, teman-teman ya. Ini yang kita mau hapus. Nah, ini caranya adalah kita cut polygon tools. Ini kita cut polygon. Nah, kita cut, habis itu kita pilih trace. Jadi ini untuk memisahkan. Ini kita klik, habis itu diginiin, ya ikutin aja garisnya. Nah, kalau misalnya udah, habis itu kita finish sketch. Walah. Agak tricky ya. Oh, alah. Oke, ini agak susah ya, Ki. Jadi mungkin pertama nih, kita pakai cara lain, teman-teman. Ternyata itu nggak bisa. Kita pakai cara lain. Mana folder. Oke, ya karena cara lebih mudahnya tadi yang kayak gini ya. Yang pas dia masih belum kita merge. Tapi kalau kita udah merge, ini coba caranya itu adalah kita buat dulu
shapefile yang mau dihapus. Agak sembarangan banget nih. Kita edit. Habis itu ini kita start editing. Ini memang ini sulit sih menurutku. Ini sulit karena ini aku harus ngedigit dulu. Ini kan kita yang mau dihapus, kita start editing, kita delineasikan ya. Yang mau dihapus. Ups. Oke. Oh. Oke, misalnya udah kedelineasi yang mau dihapus, ini kita save edit, kita stop editing, habis itu kita masuk lagi ke raster yang ini, kita start editing, kita klik cut polygon, oh ya sorry, ini kita cut polygon, habis itu kita trace yang mau dihapus ini kita trace, ya ini memang agak ini sih, terlalu, bisa nggak ya ini? Oh nggak bisa juga. Set di finish. Oh berarti nggak bisa teman-teman. Sorry. Ya berarti memang harus dihapusnya itu pas dia masih di bagian sini teman-teman. Iya ini nggak bisa berarti. Yang dia biasanya itu ketika kita ngebuat petak di situ di tengah-tengah di suatu tengah-tengah sini, habis itu kita mungkin harus di tengah ya. Mungkin kalau kayak benar-benar full face ya, saya full bentuk kayak gini mungkin nggak bisa. Tapi kalau bentuknya itu kayak kalau bentuknya itu biasanya itu mana nih? Nah, kalau bentuknya itu masih berbentuk kayak gini ya, masih kayak sebagian dari dalamnya itu bisa. Ya ini aku kira bisa, ternyata nggak bisa ya. Kalau misalnya bentuknya kayak sebagian dari sini, nah ini bisa di cut ya, raster TIFF smooth polygonnya itu masih bisa di cut. Nah tapi kalau full gini ternyata nggak bisa. Kita stop editing dulu. Dan berarti memang jawabannya itu waktu ini merge-nya ini sebelum di merge ya. Berarti waktu di raster tuh polygon. Raster tuh polygon. Ya, pas di sini kan hasilnya itu ada 2.600 gitu. Jadi pas di aku cobain aja kali ya. Raster tuh polygon, dem, habis itu environment, processor extend, resolutif. Tep, dem. Oke, habis itu definition query. Oke, kalau kayak gini, ya ini ya bentuknya ya teman-teman ya. Sebelum kita merge, mungkin sebaiknya, bukan mungkin sih, kalau mau dihapus dulu ya berarti. Karena kalau aku nge-smooth, di merge dulu, karena kalau ini kita smooth, nanti sela-sela ini bakal berbentuk cembung dan ini bakal terbentuk ruang. Jadi dia nggak bagus, maka dari itu di merge, habis itu di smooth polygon. Nah, mungkin baiknya kita hapus dulu sebelum kita smooth ya. Berarti ini tinggal di klik kanan, edit fitur, start editing. Ini kita langsung pilih aja yang mau dihapus ya. Ini matikan dulu deh. Nah ini kita hapus ini bisa, teman-teman. Nah, ini bisa dihapus. Jadi seperti itu. Ini mana ya? Ini ya. Oke, mungkin bagusnya enggak gitu ya, teman-teman. Oke, dari sini ini bisa dihapus nih, teman-teman. Nah, bisa dihapus. Yang enggak terkoneksi.
dari sini baru bisa kita mungkin dari sini baru di smooth polygon kayak gitu. Ya, semoga terjawab ya. Mohon maaf ya. Aku kira tadi bisa ternyata kalau full face, bukan full face sih, full fitur ternyata cut polygon nggak bisa. Ya, sama-sama membantu lah. Makasih ya. Itu juga menjadi pelajaran buat aku. Oke, gimana Mas Septian yang untuk cara ngehapusnya apakah udah terjawab ya? Oke, yang itu ya udah ya. Habis itu ini ada dari Muhammad Lutfi Arianto, Mas Lutfi. Komisi Kak izin bertanya, misal ada pembuatan daerah terdampak banjir, berapa titik yang dibutuhkan sebagai acuan ketinggian banjir? Apakah satu saja sudah cukup atau ada jumlah minimalnya? Jawabannya satu cukup, ya. Satu cukup dengan catatan, nih ya, catatan rumah itu ketika puncak banjir itu masih ada atapnya, kayak gitu. Aku mungkin coba contoh ini kayak gini ya. Nah, misalnya ada rumah nih teman-teman, kasih warna kuning. Iya, mungkin rumahnya gini ya. Mohon maaf, bentar ya, sebentar. Oke, berapa titik yang dibutuhkan ya teman-teman ya? Nah, jadi catatan teman-teman. Oke, mungkin bukan ini ya, poligon mana poligon. Nah, saya hapus dulu. Oke, agak effort banget dah. Oke. Oke, ini mohon maaf ya, ilustrasinya jelek banget dah. Jadi pertanyaan dari Mas Lutfi ya, apakah satu saja cukup? Pada cara yang barusan aku sampaikan itu satu aja cukup, dengan catatan dia pada puncak banjir itu dia masih ada atapnya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi rumah itu kan kalau banjir ada yang benar-benar terkelup, apa ya, misalnya tenggelam, ada yang cuma sebagian aja yang tenggelam. Nah, yang kita identifikasi itu adalah yang sebagian aja tenggelam. Karena yang kita ukur itu adalah ini teman-teman. Mana ya? Cara mana ini ya? Ini save outline-nya kita gedein. So, kita desnya. Nah, nanti di lapangan, ini ngapa jadi ini ya? Nggak apa. Nanti di lapangan yang kita ukur itu ini ya teman-teman. Ya, berapa tingginya waktu puncak. Jadi ketika kita mengukur dari rumah yang ada di sini, ini kan nggak mungkin kan? Dia nggak tahu jarak dari ujung situ sampai ke atap rumahnya gitu. Nah, sampai ke atap rumahnya itu dia nggak mungkin tahu gitu kan, karena rumahnya tenggelam gitu kan. Jadi rumah yang ini yang bisa kita ukur ya. Bisa kita ukur ketinggiannya dulu tuh berapa, Pak. Mungkin dia bisa bilang kalau, oh dulu saya waktu puncak banjir tuh saya bisa ngelihat rumah saya
setengahnya banjir. Nah, setengahnya itu kayak ukur berapa, ternyata cuma 80 cm. Kalau 80 cm berarti kalau ini 80 cm, ini ketinggian berapa nih? Ini misalnya ini ketinggian 26 meter di atas permukaan air. Berarti 26 meter tambah 80 cm, berarti 26,8. Kayak gitu. Gitu, Mas Lutfi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah mengerti, Mas Lutfi? Oke, ya. Sampai sini, mungkin apakah masuk ke DAS ya? Tapi jujur ini, DAS ini kan cuma teori aja yang aku sampaikan ya, teman-teman ya. Ini jadinya materi dong. Tapi ya, karena kalau aku ngejelasin DAS di sini juga terlalu kompleks, teman-teman. Ya Pak Kusnul, apakah lanjut atau open sesi? Ini tinggal satu ya Kak ya? Ya, Untuk satunya itu juga bukan praktek sih. Itu aku nggak ada niatan untuk anuin praktek karena tuh terlalu banyak fitur-fitur yang dari Actualbox ini yang terlalu advance gitu loh. Dan aku juga masih 100% belum menguasainya gitu. Jadi cuman teori-teori aja. kalau Bagaimana? memang itu berkelanjutan ya Kak ya, terus juga Kak Fasyanya belum terlalu menguasai, cukup aja Kak, mungkin bisa lain kali gitu. Oh iya, oke. Kalau gitu mungkin sebelum itu ya karena tadi aku juga udah nyebutin DAS ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin mempelajari DAS ya, DAS itu kaitannya mungkin nggak secara langsung dengan ini, cuman salah satu penyebab banjir yang ada di Wonoasri itu salah satunya adalah pengelolaan DAS-nya itu yang kurang ada permasalahan lah dalam sistem DAS-nya. Jadi Wonoasri DAS itu ada area hulu, ada area hilir, dan Wonoasri ini adalah salah satu daerah di hilirnya lah gitu lah. Jadi penyebab banjirnya itu adalah ketika hulu di bagian atas itu air yang turun ke hilir itu terlalu banyak. Nah, maka dari itu yang hilir dia itu kan ya sebenarnya nggak terlalu banyak ada perbedaan, tapi karena terlalu banyak yang ada turun itu jadinya banjir kayak gitu. Nah, DAS ini menarik sih untuk dipelajari ya, mungkin bisa jadi kalian nggak tahu ya apakah ini bakal dipelajari oleh kalian atau enggak. Cuman kalau memang kalian ingin belajar tentang GIS bagian tentang DAS itu kebetulan banget nih. Kebetulan banget itu setahu aku bulan lalu itu ada pelatihan GIS lanjut dari HMPWK bulan lalu, pelatihan GIS ya HMPWK UNED itu udah ada pelatihan GIS lanjut judulnya hidrologi. Nah, hidrologi itu salah satunya itu mempelajari juga tentang DAS itu. Jadi kalau memang teman-teman mau tentang GIS yang DAS, tapi itu jelas GIS-nya tingkat lanjut teman-teman ya. Tingkat lanjut ini judulnya wes tingkat lanjut ini. Jadi kalian kalau memang belum paham dasar itu mending jangan dibuka dulu karena bakal banyak sekali yang kalian tidak pahami. Tapi kalau memang nanti suatu saat kalian udah memahami dasar dan kalian mau mempelajari tentang DAS dan juga hidrologi, itu kalian bisa buka ini rekordan pelatihan GIS lanjut ini. Ya, gitulah. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan kalau untuk DAS, Kusnul. Silakan. Terima kasih Kak Fasya atas ilmunya yang cukup bermanfaat buat kita, bermanfaat sekali tambahannya. Mungkin kita langsung ke sesi dokumentasi aja ya, untuk teman-teman bisa teman-teman.
Kak Fasya boleh diberhentiin dulu sesinya biar Oh, nanti iya. enak kita dokumentasinya. Oke. Oke, teman-teman boleh on cam terlebih dahulu mumpung masih siang. Ayo, biar nggak mengulur waktu juga. Di sini bisa langsung istirahat, menikmati hari Minggu. Iya. Agak ini ya, weekend banget nih. Iya Kak, nggak tahu ya. Apalagi puasa gitu, rasanya pengen Iya, ini rebahan aku tidur juga karena emang tidur sih habis ini. capek gitu. Iya sih, tadi kelihatan sih Kak Fasya kayak capek sambil menguap gitu. Aduh kasihan banget Kak Enggak, Fasya. kok enggak. Oke, ayo teman-teman buruan. Habis ini mau sholat sunat duha kan? Ayo. Oh, rajin banget ya. Siap. Siap, siap. Menambah pahala Kak Fasya, apalagi kalau puasa-puasa kayak gini. Iya juga ya. Untuk yang muslim. Lah, kamu menyindir apa gimana nih? Enggak Kak. Ayo. Sudah siap? Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Makasih loh Kak Fasya atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah ngundang ya teman-teman ya. Terima kasih juga udah